Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pernahkah Anda mendengar tentang Satrio Piningit, si superhero legendaris yang tidak pernah terlihat, namun selalu terdengar di setiap sudut percakapan? Layaknya superhero modern, banyak orang mengaku memiliki darah biru dan koneksi langsung dengan gambaran sosok ini, seolah-olah mereka baru saja mendapat SMS dari WhatsApp-nya. Tapi, mari kita jujur, hingga kini tak ada yang bisa membuktikan keberadaannya. Apakah itu tanda-tanda krisis identitas, atau kita semua terlalu banyak menonton sinetron? Di tengah kekacauan sosial, iklim politik yang berputar seperti roller coaster, dan lingkungan yang berteriak butuh pertolongan, klaim menjadi Satrio Piningit tampaknya menjadi pelampiasan dan harapan bagi banyak orang untuk menemukan pemandu di zaman yang semakin bingung ini. Dalam pencarian jawaban atas keberadaan dan makna hidup, sosok yang tak ada atau tidak ini menjadi tokoh sentral, bukan sekedar mitos, namun simbol harapan dan kerinduan akan sosok pemimpin yang bisa menyelamatkan hari esok. Jadi, mari kita selidiki bersama fenomena unik ini dan mencari tahu mengapa mungkin ada segelintir orang yang merasa bahwa mereka adalah jembatan menuju kesuksesan yang pernah ada. Atau mungkin saja hanya sekedar jalan pintas untuk menjadi bintang dalam drama kehidupan mereka sendiri. Sang Kinasih Satrio Piningit, sebuah harapan dalam kegelapan. Sang Kinasih, Satrio Piningit, calon Ratu Adil Nusantara, mencerminkan sosok yang bernasib terpinggirkan, seolah-olah disembunyikan oleh alam semesta yang telah mengatur segalanya dengan cara yang sangat misterius. Nama tersebut bukan sekedar sebutan. Ketika kita mengucapkannya, kita seakan mengundang getaran harapan yang dalam dan tulus di dalam sanubari kita. Harapan itu bukan sekedar angan-angan, melainkan sebuah keyakinan yang kuat bahwa akan ada titik terang di negeri ini, tempat di mana kesejahteraan dan keadilan akan ditegakkan secara merata, tanpa memandang siapapun. Satrio Piningit diyakini sebagai titipan dari para leluhur yang penuh kebijaksanaan, seperti dewa yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yang dilindungi oleh para malaikat, dan kita berharap, semoga kita termasuk di antara mereka yang dapat melihat dan menyaksikan kehadirannya, sebagai bagian dari rencana Sang Maha Pengasih. Selama ratusan tahun, ciri-ciri Satria Piningit ini telah tertulis dalam berbagai ramalan yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Tanda-tanda kemunculannya, beserta fenomena alam yang mengikutinya, perlahan tapi pasti sudah mulai terbukti. Setiap peristiwa, setiap detik yang berlalu seolah menambah kejelasan dan kepastian bahwa sosok ini bukanlah sekadar mitos belaka, melainkan sebuah realita yang akan segera terungkap. Namun, kemunculan sosok Satrio Piningit bukan sekadar tentang proklamasi harapan yang bersinar cerah. Dalam konteks sosial dan budaya yang syarat dengan berbagai kesulitan, banyak individu yang merasa terhubung dengan perjalanan spiritual yang berkaitan dengan sosok ini. Mereka pun terlibat dalam pencarian jati diri, yang jauh lebih dari sekedar aspek fisik. Pencarian ini menyentuh identitas budaya dan spiritual mereka yang mendalam. Dalam proses ini, muncul rasa simpati yang besar ketika kita menyaksikan bagaimana mereka berjuang, meskipun seringkali mereka tidak sepenuhnya memahami makna dari Satrio Piningit. Masyarakat di sekitar mereka mulai bangkit, memperjuangkan hak dan keadilan, mengharapkan sosok ini dapat menjadi pemandu yang memberikan petunjuk jalan menuju masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, perjalanan ini bukan hanya milik Satrio Piningit, tetapi juga milik setiap individu yang berpartisipasi dalam pencarian ini, mengubah setiap langkah kecil menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Mengapa banyak yang mengklaim sebagai Satrio Piningit? Mengapa banyak orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit, meski hingga kini tak ada satupun yang benar-benar mengetahui siapa dirinya? Fenomena ini menarik untuk ditelusuri, terutama ketika kita mempertimbangkan latar belakang budaya dan spiritual masyarakat yang percaya akan keberadaan sosok legendaris ini. Dalam sejarah panjang ini, klaim-klaim tersebut mungkin mencerminkan kebutuhan mendalam untuk memiliki pemandu dalam menghadapi ancaman zaman yang terus berubah dan semakin kompleks. Kehidupan yang penuh tantangan, seperti krisis sosial, politik yang tidak menentu, serta isu-isu lingkungan, seringkali membuat individu merasa terasing dan kehilangan arah.
Setiap individu yang merasa sebagai Satrio Piningit membawa harapan untuk perubahan yang menjanjikan, baik dalam skala pribadi maupun kolektif, dan melalui klaim-klaim ini, mereka menciptakan identitas baru bagi diri mereka sekaligus bagi masyarakat yang mengidolakan figur tersebut. Identitas ini seringkali diperkuat oleh narasi dan mitos yang berkembang di sekitar sosok Satrio Piningit, yang mencakup kisah-kisah keheroikan dan perjuangan melawan ketidakadilan. Orang-orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit biasanya tidak hanya menyampaikan kisah hidup mereka yang penuh kesulitan, tetapi juga menggugah semangat komunitas untuk bersatu dan berjuang menuju tujuan yang lebih besar. Harapan yang muncul dari klaim-klaim ini seolah-olah memberi kehidupan baru di tengah keputusasaan, seolah-olah mereka didampingi oleh Sang Pamomong sejati, pembimbing spiritual, yang menjadi pembimbing, pelindung, dan sumber inspirasi. Melalui berbagai bentuk ekspresi, mulai dari cerita, seni, hingga aktivisme sosial, sosok Satrio Piningit memungkinkan kita memahami bagaimana kehadiran figur ini mengisi leher jiwa kolektif masyarakat. Dalam upaya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan dan makna hidup, individu-individu ini menemukan kekuatan dalam legitimasi dan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka, menciptakan jaringan dukungan yang dapat mendatangkan perubahan positif. Dalam konteks ini, Satrio Piningit bukan sekedar tokoh mitologi atau simbol, namun juga representasi harapan, kepercayaan, dan kerinduan akan sosok pemimpin yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Banyak orang di masyarakat saat ini merasa memiliki garis keturunan yang mereka percaya sebagai darah biru, sebuah istilah yang seringkali diasosiasikan dengan latar belakang bangsawan atau aristokrat. Bagi mereka, keyakinan akan darah biru ini membawa anggapan bahwa mereka memiliki tanggung jawab khusus untuk mengembalikan kejayaan masa lalu yang pernah dimiliki oleh Nusantara, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Dalam pandangan mereka, tatanan sosial yang ada saat ini seringkali menciptakan atmosfer ketidakpuasan dan rasa terasing yang mendalam. Mereka merasakan adanya jurang lebar antara harapan dan kenyataan, di mana ketidakadilan dan perlawanan terhadap kesejahteraan masyarakat semakin nyata. Ketidakpuasan ini bukan hanya muncul dari pandangan atas ketidakadilan sosial, namun juga dari rasa kekecewaan terhadap sistem yang sekarang berkuasa, yang dianggap tidak mampu atau tidak mau mendengarkan suara rakyat. Semua ini memicu dorongan yang kuat untuk menuntut kembali sebuah warisan yang lebih mulia, sebuah warisan yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga memiliki makna dan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. Mereka berharap, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang pernah ada, mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang membawa angin segar ke dalam tatanan sosial. Dengan tekad untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, generasi ini berkeinginan untuk menggugah masyarakat agar bersatu dalam usaha bersama. Mereka meyakini bahwa melalui kolaborasi dan kesepahaman, perubahan yang diimpikan dapat terwujud. Baginya, perjalanan untuk meregenerasi kembali kejayaan Nusantara bukan hanya sekedar ambisi atau cita-cita pribadi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif demi generasi yang akan datang. Tekanan dan pengorbanan Satrio Piningit. Kita harus selalu berhati-hati dalam menanggapi berbagai klaim yang muncul di masyarakat. Penting untuk diingat bahwa tidak semua klaim tersebut datang dari niat baik, ada kalanya tujuan yang mendasarinya tidak mulia. Sering kita temui orang-orang yang merasa seolah-olah mereka adalah titisan atau penerus dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, dan bahkan banyak yang mengaku telah mendapatkan hidayah. Mereka menjadikan klaim-klaim tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi, seringkali dengan cara yang kurang jujur dan tidak etis. Ilmu yang mereka miliki, yang sejatinya dapat menjadi kunci untuk menuntun kita menuju kebesaran dan kejayaan Nusantara, justru bisa disalahgunakan. Beberapa dari mereka, yang menganggap diri mereka memiliki gelar Satrio Piningit, seringkali menggunakan posisi ini sebagai instrumen manipulasi. Tujuannya bukan untuk kebaikan bersama, tetapi lebih untuk penguasaan dan kepuasan diri sendiri. Ketika individu-individu ini berani mengklaim bahwa mereka layak untuk menjadi calon ratu adil, kita perlu memikirkan dengan serius tentang apa yang mereka pahami mengenai posisi tersebut. Apakah mereka benar-benar menyadari betapa besar dan beratnya tanggung jawab yang melekat pada judul itu? Mengemban peran sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana bukanlah hal yang sepele. Diperlukan integritas,
komitmen, dan pemahaman yang mendalam tentang apa arti keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus kritis dan meninjau setiap klaim, serta memastikan bahwa siapapun yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin harus memiliki kapasitas dan kedalaman yang mampu untuk menjalankan tugas mulia tersebut. Di negeri ini, segala sesuatunya terasa rumit dengan berbagai masalah yang ada. Kompleksitas kehidupan sehari-hari membuat kita terkadang merasa terpuruk, seolah berada dalam labirin tanpa akhir. Persoalan yang kita hadapi tidak hanya sebatas materi atau harta amanah yang harus kita kelola, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan rakyat serta tuntutan moral kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita seolah-olah dihadapkan pada pilihan yang sangat mendasar antara surga dan neraka, di mana kebahagiaan seolah menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan atau bahkan tebus melalui serangkaian ujian dan pengorbanan. Dalam konteks ini, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Ia merupakan hasil dari kerja keras dan kesetiaan kita pada nilai-nilai yang luhur. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi yang lebih baik, dan penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekadar soal menghitung tahun semata. Ini adalah mengenai perjalanan seumur hidup kita dalam menanggung amanah yang ada. Amanah ini bukan hanya tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tetapi juga mencerminkan kepercayaan yang harus kita jaga dan laksanakan dengan sepenuh hati. Pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dan pengorbanan ini menjadi landasan bagi kita untuk menghargai proses yang telah dibangun selama berabad-abad oleh para pendahulunya. Melalui penghayatan akan sejarah dan perjalanan yang panjang ini, kita bisa merasakan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh mereka yang berani mengklaim diri sebagai Satrio Piningit, sosok yang tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab ini, kita diharapkan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tindakan yang selaras dengan aspirasi kolektif. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan individu, tetapi juga kekompakan dan sinergi antara kita semua, dalam mewujudkan negeri yang lebih baik untuk generasi mendatang. Menggali makna di balik kesungguhan tugas. Kapan sebenarnya kita akan sampai pada titik di mana kita sepenuhnya memahami tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh sosok yang kita sebut Ratu Adil di masa depan? Pertanyaan ini bukanlah sekedar pertanyaan retoris, melainkan sebuah refleksi mendalam terkait peran dan tanggung jawab yang akan diemban. Kita tidak akan mampu menjalankan tugas berat sebagai Sang Ratu Adil tanpa adanya kekuatan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa cahaya keimanan dan hati yang bersih, serta tanpa bisikan lembut darinya yang Maha Suci, bagaimana mungkin kita bisa yakin bahwa kita adalah Sang Kinasih Satrio Piningit yang dinanti-nanti? Sanggupkah kita menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan dan kedamaian pribadi mungkin harus kita korbankan demi menjalankan amanah besar untuk mengembalikan kejayaan Nusantara yang adiluhung? Pertanyaan ini mengingatkan kita akan makna yang lebih dalam dari perjuangan yang kita jalani. Ini bukan sekedar tentang memperoleh kemenangan atau kekuasaan demi kepentingan diri sendiri, melainkan sebuah panggilan mulia untuk kembali kepada esensi kemanusiaan yang penuh kasih, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika kita menyelami makna perjuangan ini, kita diajak untuk memikirkan nilai-nilai luhur yang seharusnya memandu tindakan dan keputusan kita. Dalam konteks ini, kita perlu mengedepankan saling menghormati, saling membantu, dan menciptakan lingkungan di mana semua anggota masyarakat dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah tantangan yang membutuhkan kerendahan hati dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya, disertai dengan keyakinan bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan berkontribusi terhadap terciptanya masa depan yang lebih baik bagi Nusantara dan seluruh umat manusia. Maka, marilah kita bersama-sama menjawab panggilan ini, dengan mengandalkan kekuatan spiritual dan moral yang berasal dari hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, serta komitmen kita untuk menciptakan keadilan, cinta, dan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam ini. Dengan langkah-langkah penuh kesadaran, semoga kita bisa menjadi bagian dari perjalanan yang agung menuju kejayaan yang hakiki dan untuk menggapai cita-cita Sang Ratu Adil yang kita impikan. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merasakan dan meneladani semangat Satrio Piningit, sosok yang dikenal penuh kasih dan perhatian, yang selalu siap sedia untuk membangun dan memajukan Nusantara,
tanah air yang kita cintai, dengan seluruh kemampuan dan daya juang yang kita miliki. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak perlu merasa bahwa kita adalah Satrio Piningit itu sendiri. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pahlawan dalam perjalanan hidupnya masing-masing. Kita harus selalu mengingat bahwa pahlawan sejati tidak hanya terdapat dalam kisah-kisah heroik yang ditulis dalam sejarah, tetapi juga ada di dalam diri kita sehari-hari. Mari kita berupaya untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita, dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam keragaman yang ada, terdapat kekuatan yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik jika kita saling bersinergi. Selain itu, marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang luhur, yang senantiasa mencerminkan sikap seorang satria, sikap yang terpuji, memiliki keutuhan tinggi, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Dengan demikian, kita dapat menyebarkan nilai-nilai positif yang tidak hanya membangun karakter diri kita sendiri, tetapi juga mampu menginspirasi orang lain di sekitar kita. Melalui tindakan sehari-hari, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah agen perubahan yang mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memupuk semangat Satrio Piningit dalam diri kita dan berkolaborasi untuk kebaikan bersama, kita akan menciptakan sebuah lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera. Sehingga visi dan misi kita untuk membangun Nusantara yang berkelanjutan dan damai dapat terwujud. Mari kita melangkah bersama dengan tekad dan semangat, serta selalu mengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, ketika dilakukan dengan ikhlas, dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita serta di sekitar kita. Sebagai penutup, biarkan sosok Satrio Piningit sejati muncul di semesta kita, dan kita hanya perlu berdoa agar kehadirannya datang pada waktu yang tepat, seperti yang telah dibicarakan oleh para leluhur Nusantara. Harapan yang tergantung seperti embun pagi, terlihat samar namun selalu ada. Satrio Piningit akan datang tidak hanya sebagai penolong, tetapi sebagai simbol harapan dan kebangkitan masyarakat, dan dalam pencarian kita terhadap sosok itu, marilah kita menjadi bagian dari perjalanan menuju keadilan dan kesejahteraan. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap, semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.